Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channelku. Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelumnya kenalin, nama aku Ali. Di video kali ini aku pengen coba share ke kalian tentang pengalaman aku lolos di SNMPTN tahun sebelumnya. Nah, jadi aku dulu itu pernah lolos di SNMPTN tahun 2018. Jadi udah lama banget. Tapi di sini aku pengen share aja, mungkin bisa bermanfaat juga buat teman-teman atau bisa menjadi motivasi juga buat teman-teman semua. Namun sebelum itu jangan lupa buat klik tombol subscribe dan bunyi notifikasinya supaya teman-teman dapat notifikasi ketika aku upload video terbaru lainnya. Nah, sebenarnya aku udah pernah buat video-video tentang pembahasan pengalaman aku yang pernah lolos di SNMPTN. Teman-teman bisa cek di playlist SNMPTN, SBMPTN atau SNBP, SNBT. Di sana aku udah pernah sharing tentang pengalaman aku yang lolos di SNMPTN. Nah, di video kali ini aku mungkin akan lebih ceritain dari sisi yang lainnya, dari sisi yang lain, dan mungkin aku akan lebih fokus ke dalam tanda kutip ke dalam keagamaan gitu ya, atau ke agama. Jadi mungkin teman-teman yang non muslim, aku mohon maaf kalau semisal ada yang kurang berkenan, ataupun teman-teman yang non muslim lah ya, kalau semisal kurang penting lihat video ini juga boleh di skip, aku nggak apa-apa kalau semisal nggak ditonton, dan bisa teman-teman mampir ke video-video yang lainnya. Nah, jadi awal mula dulu aku daftar di SNMPTN itu, aku memiliki prinsip kalau semisal aku udah daftar SNMPTN, sebisa mungkin aku harus keterima. Kalau semisal aku nggak daftar SNMPTN, baru aku berjuang di SBMPTN atau yang sekarang kita kenal sebagai SNBP dan SNBT. Nah, pada saat itu ternyata aku lolos di pemeringkatan 50% terbaik karena pada saat itu 50% yang disaring di sekolahan. Seperti itu. Jadi aku memilih masuk ke dalam kuota peserta SNMPTN di sekolahan aku. Nah, terus pada saat itu aku memang udah punya keinginan untuk nggak daftar SNMPTN karena berbagai macam alasan, dan salah satunya juga karena aku pengen kuliah di universitas. Nah, oke, lanjut. Jadi dulu itu aku pengen masuk ke universitas yang memang itu kayak sedikit banget, pokoknya dikit banget yang dari SMA aku itu udah pernah kuliah di sana atau keterima di sana. Bahkan mungkin dari 5 tahun atau bahkan 10 tahun terakhir itu cuma satu orang aja yang lolos di sana. Dan yaitu dulu aku pengen masuknya di Universitas Indonesia atau UI, dan aku pengen jurusan matematika gitu ceritanya. Aku sebenarnya udah pernah buat pembahasan video tentang ini ya di video sebelum-sebelumnya. Bisa cek di sini gitu ya, cerita aku dulu. Nah, jadi pada saat itu aku yakin kalau semisal aku daftar SNMPTN di UI itu mungkin peluangnya sangat sedikit atau mungkin bahkan nggak keterima. Karena alumniku itu memang sangat dikit banget, mungkin bisa dihitung jari, entah satu atau mungkin dua atau berapa, aku juga kurang tahu. Jadi aku kayak ya pesimis gitu kalau semisal daftar ke situ, dan dari orang tua aku juga nggak boleh untuk daftar ke UI. Nah, terus jadi aku nggak jadi untuk daftar ke UI di SNMPTN kayak gitu, karena ya tadi untuk kemungkinan lolos itu sangat sedikit menurut aku karena alumninya sedikit, dan aku juga nggak boleh sama orang tua aku. Nah, terus pada saat itu karena aku ngerasa kayaknya eman-eman banget gitu ya, atau kayak istilahnya itu kayak sayang banget gitu kalau semisal aku udah keterima 50% terbaik di sekolah tapi aku nggak daftar SNMPTN. Nah, jadi aku gunain kesempatan untuk daftar SNMPTN dengan prinsipku yang tadi, kalau semisal aku daftar SNMPTN berarti aku harus keterima di SNMPTN. Tapi dengan syarat lagi juga, kalau semisal aku keterima di SNMPTN, aku nggak mau jurusan yang nggak sesuai dengan passion aku atau nggak sesuai dengan keinginan aku kayak gitu. Nah, terus aku cari cara dong supaya gimana sih caranya kalau semisal aku daftar SNMPTN ini bisa keterima. Dan aku yakin banget kalau semisal alumni itu berpengaruh penting bagi kelulusan SNMPTN pada saat itu. Dan akhirnya aku milihlah salah satu universitas yang dimana di situ itu
banyak banget alumni dari SMA aku. Meskipun aku sebenarnya nggak suka bukan nggak suka sih, tapi sebenarnya nggak pengen masuk ke sana kayak gitu. Nah, jadi pada saat itu aku milihnya di UGM sama Undip. Nah, di UGM ini merupakan salah satu universitas yang masuk ke listku pada waktu aku kelas 10 maupun kelas 11. Dulu aku masih punya keinginan untuk masuk ke UGM kayak gitu. Jadi aku masukin UGM di pilihan pertama sama kedua. Nah, terus di pilihan terakhir, pilihan ketiga, pada saat itu karena ada 3 pilihan. Nah, karena pada saat itu maksimal 3 prodi dan 2 PTN. Dimana kalau misal milih 2 PTN, salah satu PTN harus berada di provinsi tempat kita sekolah kayak gitu atau dalam wilayah kita. Kalau semisal PTN-nya berbeda dan di luar provinsi. Yang satunya harus berada di dalam provinsi kayak gitu pada saat waktu itu, ya sama kayak yang SNBP sekarang. Nah, terus pada saat itu karena aku yang pilihan pertama sama kedua udah milih UGM, jadi otomatis pilihan ketiga aku harus milih universitas yang berada di dalam wilayah aku. Dan aku sekolahnya di Jawa Tengah, jadi aku harus milih salah satu universitas yang ada di Jawa Tengah. Jadi otomatis pilihanku cuma ada Undip, UNES sama UNS. Nah, pada saat itu alumniku yang paling banyak itu ada di Undip setahu aku. Jadi aku mutusin untuk coba korek-korek lagi kiranya di Undip itu ada jurusan apa sih yang sekiranya aku suka. Dan pada saat itu ketemulah yang namanya jurusan statistika. Dan sebenarnya pada saat awal juga aku ngincernya itu jurusan matematika. Yang di UGM juga jurusan matematika. Tapi kalau misal jurusan matematika aja, dua-duanya kayaknya agak gimana gitu. Jadi aku coba pilih yang lain dan cari-cari jurusan yang lain. Biar nggak jurusan matematika semua. Dan akhirnya ketemulah jurusan statistika. Dan pada saat itu aku memutuskan untuk mendaftar di jurusan statistika UGM, matematika UGM, dan statistika Undip. Dan pada saat itu aku memang cukup percaya diri untuk keterima di Undip meskipun itu di pilihan ketiga yang dimana kita udah ketahui kalau semakin kita menaruh pilihan prodi ataupun PTN itu di nomor bawah-bawah gitu kayak semisal pilihan kedua atau pilihan ketiga itu pasti peluang lolosnya lebih kecil dibandingkan dengan yang ada di pilihan pertama. Tapi aku kayak ngerasa cukup pede aja, lumayan pede untuk keterima di Undip karena memang banyak banget alumniku yang udah keterima di sana. Dan bahkan di tahun sebelumnya itu yang peringkat-peringkat paralel itu pada keterima di Undip kayak gitu di SNMPTN. Jadi ya aku cukup pede gitu untuk keterima di sana. Nah, setelah aku daftar di jurusan dan PTN yang udah aku sebutin tadi, yaitu di Stat UGM, Mat UGM, sama Stat Undip. Nah, setelah itu aku daftar nih SNMPTN. Nah, setelah aku daftar SNMPTN, seperti biasa, aku masih sekolah seperti biasa. Dan aku masih ngejalanin aktivitas yang lain-lain, ya seperti biasanya. Nah, pada saat itu tuh aku buat kayak timeline gitu loh di tanggalanku gitu. Ya, dari timeline SNMPTN itu aku tulis-tulis gitu loh di tanggalan. Jadi aku bisa di kalender gitu ya. Jadi aku bisa tahu kapan pengumuman SNMPTN dan lain-lain. Nah, pada saat itu aku kayak countdown gitu. Jadi aku kayak nyilang-nyilang per hari gitu kurang berapa hari untuk pengumuman dan lain-lain. Buat ngetahuin kapan sih dan kurang berapa hari untuk pengumuman SNMPTN. Nah, terus pada saat itu sekiranya kurang lebih udah hampir setengah keberjalanan menuju ke pengumuman SNMPTN, aku tuh kayak ngerasa uh, agak sedikit pesimis gitu kalau semisal nggak keterima kayak gimana karena kan aku nggak mau aja sih kalau semisal nggak keterima SNMPTN karena aku udah daftar gitu aku nggak mau nyanyain perjuangan aku selama ini gitu ya sampai aku bisa jadi peserta SNMPTN dan aku daftar. Nah, jadi dari situ aku ngerasa kayak gimana nanti kalau semisal nggak keterima dan lain sebagainya aku tuh kayak ngerasa ya gimana gitu nggak seperti yang sebelumnya tuh yang semula aku pede aja terus kayak kayak ngerasa nggak pede karena setelah dipikir-pikir lagi kalau SNMPTN itu kan juga tergantung pesaingnya kalau semisal teman-teman aku juga ada yang daftar di situ dan peluangnya lebih gede dari aku kan kemungkinan aku juga nggak bakal keterima atau dari SMA lain yang mungkin alumninya lebih banyak nilainya lebih bagus pokoknya semua faktornya lebih mendukung dan itu kan bisa jadi mereka yang diterima. Nah, terus pada saat itu aku kayak ngerasa gimana nih caranya supaya bisa tenang gitu ya, tenang hati aku dan kayak biar nggak kepikiran kira-kira keterima atau enggak kayak gitu. Nah, terus pada saat itu aku melakukan beberapa macam amalan yang memang aku yakini bisa
ya setidaknya membantu batin aku lah ya untuk lebih tenang lagi dan untuk lebih percaya lagi kalau semisal di luar itu tuh ada yang lebih berkehendak gitu selain dari keinginan aku sendiri. Nah, terus pada saat itu aku ingat dengan yang namanya waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Nah, jadi karena aku kira selama ini aku udah berusaha dan berjuang selama kurang lebih 2,5 tahun ya, dari semester 1 sampai semester 5, itu ya mendapatkan nilai rapor yang seperti ini, mendapatkan prestasi yang seperti ini, dan bisa sampai daftar SNMPTN, dan sekarang waktunya aku untuk berdoa gitu ya. Sebelum nanti hasilnya seperti apa, kita kan nggak tahu, termasuk aku kayak gitu ya. Nah, jadi pada saat itu aku memang usahain dengan cara berdoa aja karena aku udah usaha selama bertahun-tahun untuk sampai ke sini. Jadi aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi karena aku udah daftar. Nah, pada saat itu aku usahakan berdoa terus setiap hari, setiap waktu di waktu-waktu mustajab. Dan untuk waktu-waktu mustajab itu ada beberapa macam, aku cantumin di sini ya. Kurang lebih seperti itu dan pada saat itu aku sering berdoa banget ketika waktu yang pertama itu ya waktu hujan. Karena pada saat itu entah kenapa kayak ada hari-hari tertentu yang dia itu kayak hujan terus kayak gitu ya. Dan kayak kesempatan banget gitu. Dan aku percaya banget dengan apa yang aku amalin sekarang ini karena ya mungkin dari situ aku bisa mendapatkan ketenangan ataupun mungkin dari situ aku bisa lebih melatih keikhlasan ya dengan apapun nanti yang bakal terjadi di endingnya kayak gitu. Nah, yang pertama tadi waktu hujan, terus yang kedua waktu sholat, tapi nggak boleh diucapin gitu ya, tapi dalam dalam hati. Dan waktu sholat itu pada saat aku berdoa itu pada saat sujud, apalagi sujud terakhir ya, terus kemudian sebelum salam pada saat tahiyat akhir sebelum salam. Terus setelah itu yang paling sering aku lakukan juga berdoa pada saat di antara adzan dan iqomah dan saat menjawab adzan kayak gitu. Itu aku sering banget dan aku nggak bosan sampai menunggu pengumuman SNMPTN kayak gitu, sering banget. Dan terus aku juga pernah lihat video pengalaman orang-orang lain yang keterima di PTN itu mereka itu minta doa ke banyak orang gitu ya, doain ya semoga bisa keterima di sini kayak gitu. Dan aku pun mencoba untuk melakukan hal itu karena ya nggak ada salahnya gitu minta doa sama orang lain, doa sama keluarga kita sendiri ataupun keluarga-keluarga besar kita. Karena kan kita nggak tahu doa yang diijabah itu datangnya dari siapa. Jadi ya kita harus berusaha untuk berdoa dan meminta doa restu lah ya ke orang-orang terdekat kita atau ke siapapun kayak gitu. Oh iya, tambah satu lagi, aku juga berdoa ketika setelah sholat gitu ya pada saat zikir dan lain-lain itu. Aku juga mesti selipin doa di situ gitu. Doa kelulusan SNMPTN aku kayak gitu. Nah, terus selanjutnya yang tak kalah penting adalah adab saat berdoa kayak gitu ya. Nah, pokoknya aku pernah dengerin salah satu penjelasan dari orang yaitu dari Wirda Mansur. Nah, pokoknya dia itu pernah bilang kalau semisal kita pengen berdoa supaya doa kita itu bisa langsung nyantol ke sana gitu ya, bisa langsung ke sana gitu, sinyalnya bisa cepet gitu ya. Nah, itu kita juga harus punya adab-adab dalam berdoa. Nah, adab-adabnya itu ada beberapa macam. Nah, di sini aku udah cantumin ya, teman-teman bisa lihat atau teman-teman bisa cari di internet juga bisa. Nah, kurang lebih itu adabnya yang pertama, tentunya kita harus berdoa dengan khusyuk gitu ya. Pokoknya intinya pikirannya itu nggak boleh kemana-mana, pikiran kita itu harus sesuai dengan apa yang kita tuju kayak gitu ya. Ya kalau semisal teman-teman pengen kayak gini ya teman-teman mikirnya di situ, nggak boleh sampai ke mana-mana. Diusahakan seperti itu. Terus kemudian menengadahkan tangan kayak gini, kemudian kayak semisal mengucap hamdalah ataupun puji syukur kepada Allah, terus setelah itu juga mengucapkan sholawat, dan setelah itu barulah keinginan kalian apa. Tapi sebelum itu biasanya aku tambahin doa-doa yang lain gitu, yang untuk keluarga aku atau untuk orang-orang lain kayak gitu. Nah, terus baru doa keinginan aku itu seperti apa, dan aku memang jelasin banget keinginan aku itu seperti apa sih sebenarnya kayak gitu. Jadi aku pengen keterima di sini, aku daftar SNMPTN di sini, tapi di ending itu aku tetap berdoa kalau semisal memang rezekiku nggak di sana, aku keterima di jurusan lain, ya ikhlaskanlah aku gitu karena itu memang pilihanku di SNMPTN.
Tapi kalau semisal paling pahitnya aku nggak keterima, ya mohon dikuatkanlah hati aku, terus diikhlaskanlah hati aku, bagaimanapun caranya. Jadi ya jangan sampai kayak bersedih gitulah. Dan jangan lupa setelah kita berdoa itu ditutup juga dengan bacaan hamdalah atau puji syukur kayak gitu ya, terus dengan sholawat juga dan diusap kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu lebih utamanya kayak gitu. Setahu aku ya, kalau semisal ada yang lebih tahu boleh di-share di bawah, di kolom komentar maksudnya. Nah, jadi aku berdoa kayak gitu terus sampai pengumuman SNMPTN. Terus pada saat itu pengumumannya kalau nggak salah jam 5 sore kalau nggak salah. Dan karena pada saat itu HP aku masih jelek banget, ya, masih 3G, padahal teman-teman aku itu udah 4G dan lain sebagainya. Tapi aku alhamdulillah gak malu juga sih punya HP seperti itu. Dan aku tahu pasti kalau misal buka pakai HP aku agak susah gitu ya, agak susah karena ya mungkin sinyalnya kurang bagus juga karena masih 3G. Terus setelah itu aku pinjam HP bapakku, ayah aku ya, aku manggilnya bapak. Nah, aku pinjam HP karena kebetulan nggak dibawa kerja, jadi ada di rumah. Nah, terus aku buka pengumuman SNMPTN persis pada jam 5 sore, persis banget. Nah, pada saat kita buka kan otomatis kita masukin nomor-nomor dan lain sebagainya. Terus kita klik, nah itu kurang lebih membutuhkan waktu 1 atau 2 menit gitu ya kalau nggak salah. Dan itu langsung muncul hasilnya. Dan aku dinyatakan lolos guys, nah, lolos seperti ini. Dan aku kayak seneng banget gitu, alhamdulillah bisa keterima. Aku seneng banget karena apa ya, kayak ngerasa selama ini tuh nggak ada yang sia-sia bagi aku. Dan meskipun aku diterima nggak di pilihan pertama atau kedua, aku kayak ngerasa seneng banget gitu. Karena nggak tahu kenapa, atau mungkin ini efek dari penantianku yang panjang, terus aku sambung dengan aku usaha untuk berdoa dan lain sebagainya, meminta restu kepada banyak orang, ya beberapa orang lah. Sehingga itu aku ngerasa kayak bersyukurnya itu lebih dibandingkan dengan percaya diri aku di waktu yang awal gitu. Kalau semisal aku masih kayak ngerasa percaya diri itu kan aku kayak ngerasa nanti mungkin endingnya bakal menyepelekan gitu kan. Semisal aku keterima, oh cuma keterima di sini, ya udah deh gitu. Mungkin aku bisa ngelewatin kesempatan ini dan nggak milih untuk daftar SBMPTN, mungkin itu bisa jadi meskipun aku keterima. Tapi mungkin karena ada efek kayak penantianku panjang tadi, terus aku juga berusaha untuk berdoa setiap hari lah untuk menuju ke pengumuman ini. Jadi aku kayak ngerasa bersyukurnya itu kayak lebih banget gitu loh, meskipun aku keterima di SNMPTN pilihan terakhir yang notabene itu aku nggak pengen masuk ke Undi pada saat itu. Dan itu merupakan satu kebahagiaan juga sih karena ya alhamdulillah bisa daftar, bisa masuk PTN tanpa harus riwah ngurus pendaftaran dan lain sebagainya. Kalau misal di SNMPTN atau SNBP kan berarti kita nggak usah bayar biaya pendaftaran kayak gitu-gitu kan. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman ceritaku lolos SNMPTN di kali ini. Semoga teman-teman suka. Dan sebelum itu aku pengen ngasih tahu ke teman-teman kalau semisal teman-teman juga yang muslim bisa melakukan hal ini, sangat bisa banget. Dan kalau semisal ngelakuin hal ini, aku pengen sekali lagi nekenin kalau semisal apa yang aku lakukan ini harus dilandasi dengan kepercayaan yang penuh ya. Jangan kayak cuma setengah-setengah aja menurut aku, karena sejatinya kalau kita meminta itu kita harus dari hati kayak gitu. Kalau semisal ya contohnya kita mau minta sama orang tua kita deh gitu, mau beliin HP dong mah pak gitu ya semisal kayak gitu, atau bu pak gitu ya. Dan itu kan kalau semisal aku mau minta HP kayak gini gitu kan, kayak kesannya kayak kurang sopan. Nah kalau semisal mintanya kayak gitu kan ya orang tua mungkin enggan ataupun ya bisa jadi ngasih sih, tapi kan kayak ngerasa enggan juga gitu kan, masa mintanya kayak gitu gitu. Kalau misal kita mintanya dari hati, kita ceritakan kenapa sih kita pengen HP gitu ya, mungkin buat kebutuhan kuliah nanti ataupun sekolah kita, pentingnya itu seperti apa, dan teman-teman mintanya itu secara baik-baik ke kedua orang tua. Nah itu kan mungkin mereka akan mengusahakan untuk mencapai keinginan kalian gitu kan, untuk membelikan HP kalian kayak gitu. Jadi secara gampangnya kalau kalian mintanya baik-baik, mungkin nanti juga akan dikasih sama orang tua kalian. Tapi kalau misal kalian mintanya setengah-setengah, terus caranya juga
salah gitu ya. Mungkin orang tua kalian juga enggan untuk ngasih. Nah, dan sekali lagi, kalau misal teman-teman udah ngelakuin hal itu dan nanti mungkin endingnya nggak sesuai harapan teman-teman atau secara pahitnya lah ya teman-teman nggak lolos di SNBP, ya jangan patah semangat karena itu ketetapan, karena itu memang hasil terakhir dan itu hasil terbaiknya. Hasilnya seperti itu, yaitu yang terbaik. Jadi teman-teman ada jalan terbaik lainnya. Teman-teman harus menemukan jalan itu. Jadi untuk seleksi itu nggak cuma SNBP aja, ada SNBT, ujian mandiri, ataupun jalur prestasi, ataupun jalur-jalur yang lainnya, ataupun beasiswa juga ada kayak gitu. Dan insya Allah aku juga bakal bahas di video aku, jadi jangan lupa buat subscribe ya, karena aku juga bakal bahas tentang jalur-jalur yang lainnya juga, yang tentunya bisa jadi informasi teman-teman buat masuk ke sana. Dan di sini aku juga pengen share, dan intinya aku juga pengen share ke teman-teman semuanya tentang jalur-jalur tersebut, dan aku pengen teman-teman semua juga bisa kuliah seperti aku, bisa sampai sarjana, dan bisa membahagiakan kedua orang tua teman-teman dan keluarga teman-teman serta orang-orang yang mensupport teman-teman sampai detik ini. Nah, jadi sekali lagi apapun nanti hasilnya di pengumuman teman-teman harus ikhlas. Yang penting teman-teman berusaha dulu, berdoanya dikencengin juga, dan sebisa mungkin ya jangan kayak aku tadi berdoanya baru tengah-tengah baru berdoa. Ya, syukur-syukur aku bisa lolos gitu. Tapi kalau misal berdoanya dari awal itu mungkin akan lebih baik, dan teman-teman juga mungkin akan lebih dimudahkan untuk milih jurusan yang mana yang sekiranya cocok untuk teman-teman kayak gitu. Nah, sekian video dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa dari video ini semoga bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua, diambil yang baik, dibuang yang buruk. Dan buat teman-teman yang udah nonton video ini dan suka video ini, jangan lupa buat like video ini, komen jika masih ada yang ingin ditanyakan ataupun ingin diskusi tentang segala macamnya, atau lebih khususnya tentang SNBP atau SNBT, jalur mandiri, jalur prestasi, dan lain-lain. Dan aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah support aku sampai sekarang, dan yang udah nonton video ini, udah share video ini, like, komen, dan lain sebagainya di channel YouTube aku. Aku ngucapin terima kasih banyak, dan see you next video. Bye-bye.